close till I get up. Time is barely on our side. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang akan mempresentasikan materi yang berjudul Sejarah Pendidikan Islam di Bone. Nah, di sini saya selaku pemateri pertama yang akan menjelaskan yaitu penerimaan Islam di Kerajaan Bone dan juga proses masuknya Islam di Bone. Penerimaan Islam di Kerajaan Bone melalui dua tahap, yaitu tahap damai dan juga tahap peperangan. Pada tahap damai, Raja Bone yang ke-10 Wetenri Tupu dan Latenri Rua, Raja Bone yang ke-11 menerima Islam, dan Latenri Rua diberi gelar Sultan Adam. Penerimaan Islam oleh Latenri Rua ditolak oleh Adek Pitu dan rakyat Bone. Ia kemudian diturunkan dari tahtanya dan diganti oleh Latenri Pale atau Akapiang, kemudian menjadi Raja Bone ke-12. Nah, Latenri Pale tetap menolak Islam. Nah, atas penolakan tersebut, Goa di bawah pimpinan Sultan Alauddin memerangi Bone. Dalam peperangan tersebut, Bone mengalami kekalahan yang menyebabkan Latenri Pale atau Akapiang menerima Islam. Ia kemudian diberi gelar Sultan Abdullah. Nah, kemudian proses masuknya Islam di Bone. Pada masa kepemimpinan Latenri Pale atau Akapiang kurang lebih 21 tahun, yakni dari 1611 sampai dengan tahun 1632 Masehi. Dalam rentang waktu itu, peranan Goa dalam proses Islamisasi di Bone kelihatannya masih berlanjut, yang disebutkan bahwa setelah Latenri Pale memeluk Islam, ia sering berkunjung ke Goa dalam rangka belajar agama Islam kepada Datuk Ribandang. Datuk Ribandang adalah tokoh yang sangat dihormati di kalangan istana Goa, karena dialah yang mengislamkan Raja Goa, Sultan Alauddin. Bahkan ia diangkat menjadi penasehat raja dan mendampinginya sebagai kadi pertama di kerajaan Goa. Nah, setelah Latenri Pale atau Akapiang atau Sultan Abdullah wafat, Adek Pitue mengangkatlah Madaremeng atau Sultan Muhammad Saleh, yang tidak lain adalah kemenakan dari Latenri Pale sebagai Raja Bone yang paling aktif mengembangkan Islam di Kerajaan Bone. Dan ia bahkan mengeluarkan kebijakan pemberantasan kepercayaan lama atau pra-Islam dan berusaha menghapus sistem perbudakan atau atah. Nah, kedua bentuk kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menegakkan syariat Islam. Namun demikian, kebijakan tersebut tidak diterima oleh rakyat Bone, terutama di kalangan bangsawan. Nah, pada masa pemerintahan Madaremeng, Sultan Muhammad Saleh, inilah awal mula lembaga syara dibentuk dan dikirimnya Faki Amrullah sebagai kadi pertama di kerajaan Bone untuk memantapkan Islam di kerajaan Bone. Nah, langkah pertama yang dilakukan oleh Faki Amrullah adalah membangun masjid di lingkungan istana kerajaan. Di masjid inilah para kadi Bone melakukan aktivitas dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana pengadilan syara dan sebagai guru agama Islam. Nah, setelah Madaremeng, Raja Bone yang dipandang berperan dalam mengembangkan Islam di Bone adalah Latenri Tata atau Apatunru Peta Malampe Gemena Arupalaka Sultan Saduddin, Raja Bone yang ke-15, kira-kira tahun 1669 sampai 1696 Masehi.
Nah, kutipan isi pidato Arupalaka yaitu menunjukkan bahwa ia adalah seorang Raja Bone yang memiliki kepedulian terhadap perkembangan agama Islam di Bone. Ia memerintahkan kepada seluruh rakyat Bone membangun masjid atau langkara sebagai tempat menyelenggarakan pendidikan Islam dalam rangka memperdalam agama Islam. Nah, ajaran Arupalaka untuk membangun masjid tersebut sejalan dengan semangat yang terdapat dalam Lontara Latoa pada alinea 127 yang disebutkan Panesanyi Gau Sitinajaeri Toma Bicarae Winruko Masigi Munroi Pugauni Pakasiwiyang Ri Allah Ta'ala, yaitu pasal yang menjelaskan perbuatan-perbuatan yang sepatutnya bagi toma bicara atau hakim adat. Bangunkanlah masjid tempat engkau beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, walaupun Arupalaka dikenal sebagai Raja Bone yang menjalin kerjasama dan kerjasama dan persahabatan dengan Belanda, namun hal itu tidak menjadikan penguasa Bone ini terhalang untuk mengembangkan agama Islam, sebab tampaknya Belanda tidak ikut campur dalam perkembangan agama Islam dan pelaksanaan hukum Islam pada era kekuasaannya. Hal ini dapat diketahui dalam sebuah catatan yang ditulis sekitar 2 abad kemudian, yaitu Tolo Rumpana Bone. Nah, dalam catatan ini disebutkan bahwa di masa itu Tuhan yang Maha Kuasa menganugerahkan keagungan kepada Arumpone dan Tanah Bone. Di masa itu juga kedudukan Arumpone dan Tanah Bone menjadi tersohor di Sulawesi. Pada masa Arumpone peta toh risompae perjanjian lama dengan Tanah Bone diberlakukan kembali dan seluruh aturan adat yang disepakati oleh Dewan Penasehat dan Dewan Agama Islam atau KAD turut diberlakukan. Nah, setelah Arupalaka wafat, ia digantikan oleh kemenakannya Lapatau Matanatika Sultan Idris Adimuddin Matinroeri Nagauleng. Nah, raja ke-16 sekitar 1696 sampai dengan 1714 Masehi. Nah, Ibu Lapatau adalah saudara perempuan Arupalaka Mapolobombang Daupi, yang kakeknya dari pihak ibu adalah Raja Bone yang ke-13, yaitu Laten Rirua Sultan Adam Matinroe Ribantai. Nah, Lapatau dipandang sebagai Raja Bone yang terbesar kedua setelah Laten Ritata Arupalaka. Ia tampil menggantikan Arupalaka dan mewarisi nama besar pamannya itu sekaligus kebesaran kerajaan Bone. Nah, selain itu, Lapatau dikenal sebagai Raja Bone yang soleh dan memiliki pengetahuan luas tentang agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri pertama. Saya atas nama Karmila selaku materi kedua. Kemudian yang ingin saya jelaskan mengenai sarana pendidikan Islam pada masa kerajaan di Bone. Islam sudah berkembang pesat pada masa Lapatau Matanatika. Semakin mendapat momentumnya ketika Raja Bone ke-22 naik tahta, yakni Latem Masonge to Apaweling Sultan Abdul Razak Jalaluddin Matinroeri Malimongeng. Pernyataan rakyat Bone kepada raja mereka Latem Masonge tergambar bahwa ajaran Islam sudah menjadi keyakinan sepenuhnya bagi mereka. Ketaatan mereka kepada rajanya tergantung kepada
tindakan atau perilaku raja tersebut. Apakah ia akan membawa mereka kepada kebaikan dunia ataupun bahkan membawa mereka kepada hal-hal yang buruk. Nah, eksistensi Islam di Kerajaan Boneh semakin kuat dengan dimasukkannya syariat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem pengadenreng, sehingga syariat Islam atau Syara menjadi satu kesatuan yang utuh. Dalam sistem pengadenreng antara keduanya tidak saling merusak, apalagi saling menafikan. Ketaatan terhadap nilai-nilai atau adat berbanding lurus dengan ketaatan mereka terhadap nilai-nilai ajaran Islam atau Syara. Hal inilah yang menjadi landasan bagi para Raja Boneh atau Arung Mangkau Ri Boneh dan para Kadi Boneh atau Petakaliari Boneh untuk memantapkan Islam sebagai keyakinan yang menjiwai seluruh aspek kehidupan masyarakat Boneh. Yang pertama, pendidikan Islam non formal di Kerajaan Boneh. Masjid dikelola oleh Kadi sebagai ketua lembaga syara dalam melaksanakan tugasnya, terutama tugas-tugas yang berhubungan dengan pelayanan keagamaan, termasuk pendidikan Islam terhadap dua bentuk kegiatan pendidikan Islam yang dilaksanakan dan dikembangkan oleh Kadi Boneh, yakni pengajian Al-Quran dan Kitab Kuning, atau mengaji kita atau dengan istilah mengaji tudang, yaitu mengaji sambil duduk di depan guru. Pengajian di masjid yang pertama pengajian di Masjid Al-Mujahidin Watampone, yang kedua pengajian di Masjid Raya Watampone, ketiga pengajian di Masjid Macege, Cabalu dan Palaka. Kemudian yang kedua adalah munculnya pendidikan Islam formal. Yang pertama adalah Madrasah Amiriyah Islamiyah yang didirikan pada tahun 1933. Pada tahun diselenggarakan pertemuan ulama se-Sulawesi Selatan, yakni Pertemuan Ulama Celebe Selatan di Watampone. Pertemuan tersebut digagas oleh Raja Boneh ke-32, yakni Andi Mapanyuki Sultan Ibrahim Matinroe Rigoa bersama dengan Kadi Boneh ke-13 yang saat itu dijabat oleh Kiai Haji Abdul Hamid. Dalam pertemuan tersebut banyak ulama dan tokoh penting yang turut hadir. Pertemuan tersebut dapat dikatakan semacam muktamar pendidikan Islam, sebab beberapa keputusan yang dihasilkan terkait langsung dengan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan Islam di Sulawesi Selatan. Yang kedua adalah IAIN Alauddin Ujung Pandang Filial Boneh yang didirikan pada tahun 1967. IAIN Alauddin Ujung Pandang Filial Boneh berdiri pada tahun 1967 dari status filial, kemudian berubah menjadi fakultas cabang, yaitu Fakultas Syariah Watampone, IAIN Alauddin Ujung Pandang. Kemudian sejak tahun 1997 beralih status menjadi Sekolah Tinggi Islam Negeri Stain Watampone. Yang terakhir adalah Ma'had Hadis Biru. Ma'had Hadis Biru terletak di kota Watampone, tepatnya di Kelurahan Biru, Kecamatan Panetiriatang, Kabupaten Boneh. Nah, karena berada di Kelurahan Biru, masyarakat Boneh lebih mengenalnya dengan istilah ataupun sebutan pesantren biru. Mungkin hanya itu yang sempat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.